Bella sudah paham semuanya nama pasnya? Sudah paham. Sudah dicatat ya? Bella, berhubung waktu kita sudah habis, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu untuk apa? Untuk pembelajaran kita hari ini. Yuk, istirahat dulu. Nanti kita sambung pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak semuanya sudah apa ya? Sudah istirahat, baru main ya, jadi ya. Gimana, sudah enak istirahatnya? Sudah enak? Ya, di sini sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu lagi. Ya, pimpin kita belajar. Doa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman yang sempurna. Amin. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa? Siap. Ya, di sini kita akan lanjut pembelajaran kita, itu tentang apa tadi pembelajaran kita? Hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar sambung kembali tadi tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan materi kita pada hari ini ya. Jadi tolong anak-anak semuanya konsentrasi itu dikembalikan lagi ya. Jadi fokus lagi, jangan yang istirahat tadi itu dihilangkan dulu. Kita belajar lagi ya. Dan di sini Bapak ingin menjelaskan, tolong disimak ke hal apa yang dia Bapak ya. Nah, ini Bapak akan menjelaskan materi kita tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, di sini hak itu adalah sesuatu yang kita dapat setelah kita menuntaskan sesuatu atau menyelesaikan kewajiban kita. Sekali lagi, hak itu adalah sesuatu yang kita dapat setelah kita menuntaskan sesuatu atau menyelesaikan kewajiban kita. Nah, di sini pun ada contoh dari hak. Contoh dari hak itu yang pertama adalah setiap warga negara Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum juga dalam pemerintahan. Nah, yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Makanya Indonesia itu adalah contoh hukum di Indonesia itu ada hak perlindungan anak, habis itu hak perlindungan perempuan, dan juga hak asasi manusia yang bisa disingkat dengan HAM. Nah, sekali lagi bisa disingkat dengan HAM. Apa itu HAM? Kepanjangan dari HAM tadi apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jadi yang kedua ada tentang kewajiban. Nah, kewajiban di sini adalah sesuatu yang wajib harus kita laksanakan, yang mana jika tidak kita laksanakan kita bisa mendapatkan sanksi. Jadi sesuatu yang wajib kita laksanakan, yang mana jika tidak kita laksanakan kita akan mendapatkan atau
sanksi. Nah, ada contoh dari kewajiban tersebut adalah setiap warga negara Indonesia harus wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau disebut dengan Pemda. Nah, apa itu Pemda? Kepanjangan dari Pemda apa tadi? Apa? Ya, pemerintahan daerah. Ingat, pemerintahan daerah. Apa singkatan dari Pemda? Pemerintahan daerah. Ulang lagi, apa singkatan dari Pemerintahan daerah. Tepat sekali, pemerintahan daerah. Nah, lalu di sini kenapa kita harus wajib membayar pajak? Nah, kenapa kita harus wajib membayar pajak? Karena uang pajak itu nantinya akan dikembalikan untuk kita. Contohnya itu untuk membangun infrastruktur atau jalan-jalan dan jembatan, gitu kan, dan lain sebagainya. Dan diminta untuk difungsikan untuk memudahkan kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk membayar pajak ya. Yang terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah pengertiannya yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi, tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau tingkah laku, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Contoh dari hak di sini adalah contoh dari tanggung jawab di sini adalah kita harus bertanggung jawab melaksanakan atau melakukan pembayaran pajak karena kita sadar akan kewajiban membayar pajak. Nah, jadi kita membayar pajak di sini kan kita udah tepat nih pada waktunya, gitu kan? Jangan sampai waktunya kita lewatkan dalam membayar pajak. Nah, membayar pajak di sini kita tuh harus taat aturan. Dan aturan berarti kita sudah melakukan sikap tanggung jawab. Jadi sampai di situ penjelasan dari Bapak. Apakah Bapak semuanya sudah paham dengan materi hari ini? Paham, Pak. Sudah paham? Paham. Sudah paham. Baiklah, di sini Bapak ada apa ya? Ada kertas untuk anak-anak semuanya, ada kertas kosong. Jadi di sini Bapak akan memberikan kepada anak-anak semuanya kertas kosong ini, lalu anak-anak semuanya tulis pengalaman kalian, pengalaman yang tidak terlupakan oleh kalian, tetapi terkait dengan materi pembelajaran kita, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, di sini Bapak akan memberikannya. Nah, nih, nah, soal kertasnya. Nah, nanti tolong ditulis apanya. Bapak kasih waktu untuk menulis pengalaman kalian di kertas kosong itu. Bisa? Ya, silakan tulis pengalamannya.
Baiklah, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Sudah selesai. Nah, di sini anak-anak semuanya coba presentasikan ke depan kelas, ceritakan pengalaman kalian terkait dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Bapak Al, yuk. Suaranya besar ya, bagaimana dengar? Pada hari Minggu, saya bangun pagi, lalu sholat, lalu saya membantu orang tua saya seperti mencuci piring, ke rumah, dan menjaga adik. Setelah semuanya selesai, saya pergi ke pasar bersama ibu untuk belanja. Barang-barang ibu sangat banyak, dan saya membantu mengangkat barang-barang ibu sampai ke rumah. Ya, silakan duduk. Nah, selanjutnya ini si Ilham. Ilham aja baca pengalamannya. Saya sekarang di sekolah SD nomor 4. Di situ saya harus bayar uang SPP supaya saya bisa belajar dan menuntut ilmu di sekolah tersebut sampai saya tamat sekolah. Sudah? Ya, terima kasih kepada Ilham. Nah, silakan duduk lagi. Nah, jadi semuanya sudah bercerita tentang pengalaman kalian yang tidak terlupakan ya. Nah, jadi dari pengalaman kalian tadi itu termasuk, nah kalau dari awal tadi termasuk apa enggak? Termasuk contoh dari apa tuh? Cerita dari awal tadi termasuk contoh dari apa tuh dalam materi kita, pembelajaran kita? Kewajiban. Kewajiban ya. Jadi itu adalah contoh tentang kewajiban. Itu tadi membantu orang tua di rumah ya. Membantu orang tua di rumah. Selanjutnya tadi si Ilham tadi sudah membacakan pengalaman juga. Pengalaman itu termasuk contoh dari pengalaman apa tuh? Hak. Tentang hak ya, tentang hak. Ya, betul sekali. Tadi itu kita contoh yang sudah dijelaskan oleh Ilham tadi tentang sekolah ya, sekolah di SD. Sekolah di SD 004. Lalu di sekolah tersebut Ilham sudah membayar SPP, Nah, dari situ Ilham melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar dan menuntut ilmu sampai Ilham nanti selesai sekolah. Nah, itu termasuk contoh dari hak. Nah, sekarang di sini Bapak ingin bertanya kepada anak semuanya, itu kan tadi hak kewajiban. Ada yang tahu nggak contoh dari sikap bertanggung jawab? Nah, sikap bertanggung jawab dari pengalaman kalian, dari pengalaman anak-anak semuanya, ada yang bisa nggak ceritakan ke Bapak tentang tanggung jawab? Ada yang bisa? Al? Ada nggak situ contoh tanggung jawab? Coba, ada yang bisa? Ada yang bisa menceritakan, menjelaskan sama Bapak contoh tanggung jawabnya seperti apa? Udah? Ya, silakan ya. Dulu saya melupakan air, jadi saya harus membersihkannya supaya tidak licin, Pak. Itu termasuk sikap tanggung jawab saya. Ya, betul sekali. Jadi yang sudah dibilang sama Ilham tadi itu termasuk contoh sikap tanggung jawab, karena setelah kita menumpahkan air, dulu kan nggak mungkin kan kita biarkan aja air itu di
apakah tumpah di rumah kita kan. Nah, lalu kita ambil kain untuk membersihkannya supaya rumah kita itu tidak licin kan. Nah, jadi itu termasuk sikap tanggung jawab kita. Oke, bisa dimengerti anak-anak semuanya? Bisa dimengerti? Bisa Pak. Nah, bisa dimengerti. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan lagi ya tentang apa tadi yang sudah dibilang sama anak-anak semua tadi sudah betul. Jadi contoh kewajiban itu yang sudah dibilang hal tadi tentang membantu kedua orang tua. Ya, itu seperti membantu kedua orang tua dengan menyapu, mendagang. Nah, itu termasuk contoh kewajiban. Sedangkan yang sudah dibilang sama Tuhan tadi itu contoh hak, atau kita harus membayar uang SPP ya kalau kita sekolah gitu kan. Nah, mungkin kita kecuali kita sekolahnya negeri atau apa gitu kan, kalau kita sekolah swasta kita harus membayar uang SPP supaya kita mendapatkan belajar dan bisa menuntut ilmu sampai kita tamat di sekolah tersebut. Nah, yang contoh dari tanggung jawab itu tadi betul yang sudah dijelaskan oleh Silam tadi. Ketika kita menempatkan air di rumah, nah kita harus membersihkan air tersebut, jangan dibiarkan air itu sampai tumpah di rumah kita. Nanti kan entah adik kita atau orang tua kita di rumah atau ayah kita lewat nanti kita kan, lalu air tersebut tidak kita bersihkan di rumah tersebut. Nah, jadi kita bisa menyebabkan nanti jatuh nanti kan, kalau kita lantainya licin kan, ada air kan nanti kan orang tua kita atau adik kita nanti jatuh kan. Nah, itu kita harus membersihkannya. Jadi sudah kita tumpahkan air tersebut, lalu kita bersihkan, segera kita bersihkan, jangan ditunda lagi ya, karena itu termasuk tanggung jawab kita sebagai anak untuk membersihkan apa yang kita jatuhkan tadi. Ya, mungkin sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini. Berhubung waktunya sudah jam siang ya, jadi anak-anak semuanya beristirahat lagi. Oke, silakan istirahat dulu ya. Nah, silakan istirahat dulu, nanti kita sambung pembelajaran kita ini.